Bisakah Tuhan disaksikan? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mencobanya dan gagal. Kita semua mengulang kegagalan itu setiap harinya, terjebak dalam ilusi 3 cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dalam surat Al-An'am, Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya lewat simbol-simbol. Pertama, bintang, cahaya indera. Seperti seorang pelaut yang mengandalkan bintang, kita percaya panca indera menuntun pada kebenaran. Tapi indera terbatas karena ia sebatas petunjuk arah, bukan tujuan. Kedua, bulan, cahaya akal. Dengan logika, kita menguak rahasia alam. Namun akal juga punya batasannya. Ia menjelaskan bagaimana, bukan mengapa. Dan yang ketiga, matahari, cahaya suci. Inilah penyingkapan hati. Tapi ini juga belum final. Mengapa? Karena di sini Tuhan masih terlihat dalam keberagaman sifat-sifatnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Inikah Tuhanku?" Ini bukan pertanyaan, tapi penolakan. Ia sadar segala yang terlihat pasti sirna. Bintang redup, bulan pudar, dan matahari terbenam. Jika ia bersifat fana, bagaimana mungkin ia disebut Tuhan? Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita untuk jangan berhenti pada cahaya. Bahkan dengan cahaya suci sekalipun, masih ada jarak antara hamba dan zat mutlak. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam. Saat Tuhan menampakkan dirinya, bukit Tursina pun hancur dan ia jatuh pingsan. Ini adalah metafora brilian. Saat selubung kebesarannya tersingkap, akal dan jiwa kita musnah. Inilah fana, lebur dalam pengakuan. Aku tak sanggup mengenalmu kecuali lewat zatmu sendiri. Lalu bagaimana menyatu dengannya? Pertama, zatnya adalah wujud mutlak, tak terlukiskan oleh sifat apapun. Kedua, tajali, penampakan dirinya, hanya melalui nama dan sifatnya, bukan zatnya yang tak terbatas. Ketiga, fana, bukan lenyap secara fisik, tapi sirnanya kesadaran akan diri yang batil dalam penyaksian keesaannya. Seperti ombak di lautan, ia ada tapi tak terpisah dari laut, dan laut tetaplah laut. Di sini kita sampai pada makom istiqomah, teguh dalam ketiadaan diri, kehadirannya. Saudaraku, sang sejati, mengapa 3 cahaya ini tidak cukup? Karena usul diri, hakikat penciptaan kita, lebih dalam daripada apapun yang kita duga. Kita sebagai manusia bukan hanya sekedar daging dan tulang. Di dalam diri kita telah tersimpan nafas ilahi. Surat Shad ayat 72. Kita diciptakan sebagai cermin yang sempurna untuk memantulkan segala sifat-sifatnya. Indra kita adalah alatnya untuk menyaksikan keindahan alamnya. Akal kita adalah sarananya untuk mengurai segala hikmahnya. Dan hati kita adalah medan tajali, penampakan diri rahasianya. Tapi ingat, alat-alat ini bukan zatnya. Seperti cermin, ia memantulkan cahaya matahari
tapi bukan matahari itu sendiri. Ilmu ketuhanan mengajarkan ada 5 tingkatan realitas. Pertama, Hahut, zat mutlak, tingkat keesaan Allah yang tak terjangkau. Di sini tak ada nama, sifat ataupun bentuk, yang ada hanya keesaan murni. Kedua, Lahut, sifat ilahi, tempat beredarnya Asmaul Husna. Disinilah Allah mengenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman, Al-Haq. Ketiga, Jabarut, alam kekuasaan, sumber perintah kun, jadilah. Di sini kehendak Allah mengalir tanpa hambatan. Keempat, Malakut, alam malaikat, dunia makna sejati. Di sini bintang-bintang adalah simbol, bukan benda. Dan yang kelima, Nasut, alam manusia, dunia fisik tempat kita diuji. Dan Fanafilah adalah perjalanan naik dari Nasut menuju Hahut, meleburkan diri di titik nol eksistensi, di mana hanya Allah yang wujud. Apa pesan spiritualitasnya? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menolak bintang, bulan, dan matahari, sesungguhnya beliau sedang membersihkan tauhid dari tasbih penyerupaan. Dan Allah tak bisa diwakili oleh satu nama saja. Dia adalah kesatuan transenden. Seluruh asma seperti lautan, kamu bisa sebut ia asin, biru, atau dalam, tapi tak satu pun kata yang cukup untuk menggambarkan keagungannya. Dan fana adalah awal kebaqaan, kekekalan di dalam Allah. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, pingsannya sama dengan fana fil asma, musnah dalam penyaksian sifat, dan sadarnya sama dengan baqo bis sifat, hidup abadi dalam pengenalan. Di makom ini kamu akan memahami hadisnya, matilah sebelum kamu mati. Dan kemusnahan di sini artinya sirna segala keakuanmu dan tersingkapnya hijab huwa, dia, hingga yang tersisa hanya aku adalah dia. Bukan dalam makna penyerupaan, tapi pengakuan bahwa tiada yang wujud sejati kecuali wujudnya. Dan di ujung perjalanan spiritualitas kita ini, kamu akan sampai pada makom wahdah syuhud, penyaksian keesaan, bukan wahdah wujud, kesatuan wujud yang kabur. Di sini kamu sadar alam semesta adalah ayat-ayatnya atau tanda-tandanya, dan dirimu adalah mazhar atau tempat manifestasinya, dan Allah adalah al-muzir yang memanifestasikannya. Seperti ombak, ia ada tapi bukan laut. Ia dari laut, ia kembali ke laut, tapi laut tetaplah laut. Kita ada karena Allah, tapi Allah ada tanpa karena. Usul dari kita adalah ruh ilahi, Al-Hijr ayat 29. Dan tugas kita adalah mengenali alat-alatnya, indrawi, akal, dan hati, serta melampaui batasannya, musnahkan diri dalam samudra zatnya. Dan Allah berfirman, aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Hadis Qudsi. Maka lemburlah agar kamu menemukan dimanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Lepaskan navigasi bintang indramu, tinggalkan peta akal bulanmu, bahkan cahaya mataharimu. Biarkan mereka terbenam. Tauhid sejati
dimulai saat kita berani berkata, cahaya apapun bukanlah Tuhanku. Hanya dengan melampaui ketiganya, kita menyentuh hakikat La ilaha illa huwa, seperti Nabi Musa alaihi salam yang bangkit dari pingsannya. Beliau mengatakan, Maha suci Engkau. Allahumma, bukakanlah hijab hati kami. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.